A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Sang Istri. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Rusdi. Sebelumnya terima kasih buat Kak Ahmad Rusdi yang sudah mengizinkan saya untuk kembali menceritakan kisah ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Cynthia terus disalahkan oleh mertuanya karena di 2 tahun usia pernikahannya dengan Indra, dia belum dikaruniai anak. Saat Cynthia hampir menyerah dengan pernikahannya karena terus dipojokkan, seorang pria dari masa lalu hadir dan mengungkap fakta siapa sebenarnya Indra. "Dasar mandul!" seru Indra sambil menunjuk wajah Cynthia. Tangis Cynthia pecah. Tentu saja bukan pertama kalinya Indra memojokkannya karena di usia pernikahan mereka yang hampir 2 tahun, Cynthia belum bisa memberi Indra keturunan, sesuatu yang didambakan suaminya itu. Namun kali ini, untuk pertama kalinya Indra menyerang Cynthia dengan kata mandul. "Kamu lihat kan? Tadi reaksi ibu waktu nanya kamu sudah hamil atau belum. Dan kamu jawab belum. Kecewa." "Iya mas. Tapi kan..." Indra mendekati Cynthia. Lalu sambil menolak pinggang dia berseru, "Tapi apa?" Tidak ada jawaban yang bisa Cynthia berikan kepada suaminya. Dia hanya bisa menangis. Yang dia hadapi sekarang bukanlah Indra yang dia kenal beberapa tahun yang lalu. Bukan lagi Indra di masa-masa 5 tahun pacaran yang penuh perhatian. Atau bukan lagi Indra di masa 1 tahun menikah, yang bisa membuat Cynthia merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Indra yang sekarang adalah Indra yang suka marah-marah. Apalagi kalau sehabis mertuanya bertamu dan bertanya sudah hamil belum. Tentu, ini bukan jenis pernikahan yang Cynthia inginkan. Dan dia paham betul sumber masalahnya. Anak. Iya, Cynthia tahu. Dan sesungguhnya dia pun menginginkan itu. Indra berbalik lalu melangkah menuju kamar, membuka pintu dan menutupnya kembali dengan keras. Cynthia hanya berdiri di tempatnya, gemetar dan menangis. Sekitar 1-2 menit, Indra keluar dari kamar. Rupanya dia tadi mengganti kaos putihnya yang sudah agak longgar dengan kaos berkerah warna hitam. Mengambil dompet, kunci mobil, dan ponsel. Langkahnya terburu-buru menuju ruang tamu. Dan ketika sudah sampai pintu utama, dia berbalik menatap Cynthia yang masih berdiri di tempatnya. "Aku pergi dulu. Dan mungkin aku tidak pulang malam ini. Hari ini aku gak mau tidur seranjang dengan perempuan gagal yang gak bisa hamil kayak kamu." Malam harinya, Indra benar-benar tidak pulang. Padahal Cynthia sudah masak makanan kesukaan suaminya itu, sayur lodeh dan sambal goreng teri, dengan harapan yang tadi Indra ucapkan sebelum meninggalkan rumah hanya sebuah gertakan. Biasanya Indra memang begitu kalau marah, suka mengancam tidak pulang. Bahkan pernah dia membawa beberapa pasang baju sebelum pergi. Tetapi saat malam, dia pulang lagi. Namun, kali ini sepertinya Indra benar-benar marah. Siapapun yang tahu tentang keributan ini pasti tahu, Cynthia tidak bersalah apa-apa. Dia juga ingin punya keturunan. Bahkan untuk itu dia sudah berusaha dengan konsultasi ke dokter-dokter.
bahkan mengikuti saran-saran yang ada di internet. Namun, mau bagaimana lagi? Memang belum takdirnya untuk menjadi seorang ibu. Dan sekarang, saat jam bulat hitam di dinding menunjukkan pukul 10 malam kurang 15 menit. Cynthia duduk di ruang tamu rumahnya bersama Indri. Indri adalah teman baik Cynthia sejak kepindahannya dari Bandar Lampung ke Bandung 3 tahun lalu. Kebetulannya, Indri juga seorang pendatang dari Bekasi. Jadi waktu Cynthia masih bingung-bingungnya saat pertama kali datang ke Bandung, dia banyak bertanya kepada Indri tentang belanja di mana, lewat mana, lebih enak nongkrong di mana, dan hal lain yang berkaitan dengan kota kembang. Menurut Cynthia, karena sama-sama pendatang, Indri juga pernah mengalami situasi sepertinya saat baru tiba di Bandung. Bingung. Tadi sekitar 30 menit setelah Indra meninggalkan rumah, Cynthia yang bingung langsung menelpon Indri untuk mencurahkan isi hatinya dan kejadian yang baru saja dia alami. Dan Indri benar-benar menempatkan diri sebagai seorang sahabat. Setelah hampir 1 jam dia mendengarkan curahan isi hati melalui telepon. Dia masih tetap datang ke rumah sahabatnya itu untuk menghibur. "Aku tidur di sini deh, biar kamu gak sendirian," kata Indri penuh perhatian. "Ah, gak perlu Indri. Aku sudah lebih baik setelah curhat denganmu. Lagian, suamimu kan besok kerja. Kamu harus siapkan sarapan untuknya kan?" Indri mengangguk lalu menyesap teh manisnya. "Aku gak nyangka Mas Indra bisa menyebut kata itu. Ya, aku pikir kamu hebat, Sin. Kalau aku yang di posisimu, entah aku masih ada di rumah ini atau enggak." Cynthia menunduk, lalu menghela napas. "Ya, padahal sebenarnya aku hancur," katanya lalu kembali menatap Indri. "Aku hanya mencoba mempertahankan keluarga ini." Sebenarnya tadi, beberapa menit setelah Indra keluar dari rumah, terbesit dalam pikiran Cynthia untuk pergi dan tidak ingin kembali lagi. Apa yang dikatakan Indra sudah keterlaluan. Belum lagi mertuanya yang suka memprovokasi. Beban yang bisa ditanggung manusia ada batasnya. Dan Cynthia hampir sudah tidak tahan menahan beban itu. "Aku mengerti, Sin. Dan aku mendukung. Itu niat baik. Tapi kalau kamu punya pemikiran seperti itu, bukannya lebih baik kamu melawan atau mengatakan sesuatu untuk membela diri? Setidaknya apa saja yang bisa membuat Mas Indra dan mertuamu mengerti. Itu hanya akan bikin Mas Indra tambah marah." Indri menggeleng-geleng dan membatin. "Kalau aku pasti sudah pergi. Ya, yang terpenting, kau harus cerita sama aku kalau ada apa-apa. Jangan pendam sendiri. Dan aku siap bantu kalau kau memutuskan sesuatu." "Memutuskan? Memutuskan apa?" "Apapun," jawab Indri sambil mengangkat bahu. Pagi harinya, saat Cynthia sedang membersihkan rumah, dia mendengar suara ketukan di pintu depan. Setelah Cynthia menyandarkan sapu di tembok dapur, dia berjalan dengan langkah-langkah lebar menuju pintu depan, sambil berharap yang sedang mengetuk pintu itu Indra. Tetapi ternyata bukan. Setelah pintu dia buka, matanya menangkap sesosok wanita umur 60-an dengan rambut yang sudah memutih di sisi rapi ke belakang. Wanita itu mengenakan terusan berwarna cerah dengan motif bunga-bunga yang ramai. Wajahnya sedikit mengintimidasi. "Indra tidak ada di rumah ya?" kata wanita itu.
Cynthia mengangguk penuh hormat dan canggung seraya bersamaan. Lalu berkata, "Iya Bu." Wanita itu adalah mertuanya, Ibu Tanti. Sekilas, perawakannya seperti ibu mertua jahat di serial televisi. Iya, ucap Ibu Tanti dengan nada mengejek. "Indra pulang ke rumahku kemarin sore." Lalu dia menatap Cynthia dengan pandangan yang tajam dan menuduh. "Kamu tidak berniat mempersilahkanku masuk?" tanyanya ketus. Gugup, Cynthia mengangguk-ngangguk. Maaf Bu," katanya sambil bergeser memberi jalan. "Silakan masuk Bu." Ibu Tanti mendecak, lalu melangkah masuk sambil membusungkan dada. Matanya menyapu sekitar ruang tamu ketika sudah ada di dalam. Seolah-olah baru pertama kali dia masuk rumah Cynthia dan Indra. "Silakan duduk Bu." Ibu mau minum apa?" Ibu Tanti berputar dan menatap Cynthia. "Teh, tapi jangan terlalu manis." "Baik Bu," jawab Cynthia lalu melangkah menuju dapur. Tidak lama, mungkin sekitar 15 menit kemudian Cynthia kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan tempat secangkir teh dan stoples nastar berada. Ibu Tanti sedang sibuk dengan ponselnya saat Cynthia masuk ke ruang tamu. Lalu ketika menyadari kehadiran menantunya itu, dia meletakkan ponsel di atas meja dan memperhatikan Cynthia yang sedang menyajikan kudapan. "Silakan diminum Bu," kata Cynthia ramah setelah dia duduk di sofa. Ibu Tanti mengangguk, melirik cangkir teh yang masih mengasap. Lalu pandangannya kembali ke Cynthia. "Sebenarnya ada masalah apa antara kamu dan Indra?" Cynthia menelan ludah, menunduk sesaat, lalu dengan canggung menatap mertuanya. "Hanya cekcok biasa Bu," jawabnya. Ibu Tanti tersenyum meremehkan setelah mendengar jawaban Cynthia. "Tidak mungkin hanya cekcok biasa. Buktinya, Indra sampai pulang ke rumahku." Cynthia kembali menunduk. Dia kesulitan merangkai kata-kata yang tepat untuk meladeni Ibu Tanti. Sebenarnya bisa saja dia menceritakan kronologi yang sebenarnya, tetapi bisa-bisa terdengar seperti menyalahkan Ibu Tanti. Kan pemicu pertikaiannya dengan Indra kemarin, gara-gara Ibu Tanti bertanya Cynthia sudah hamil atau belum. Pertanyaan yang secara konsisten diajukan Ibu Tanti selama 1 tahun terakhir. Merasa tidak akan mendapat jawaban dari Cynthia, Ibu Tanti mencondongkan tubuhnya sedikit, lalu bertanya, "Masalah anak ya?" Cynthia menatap mertuanya itu lalu mengangguk. Setelah mendapatkan jawaban dari Cynthia, Ibu Tanti menyandarkan tubuhnya di sofa. Kedua tangannya ditumpukan di atas perutnya yang buncit. "Ibu sudah mengira. Pasti masalah anak. Ya, wajar sih. Kalian kan menikah sudah 2 tahun. Tapi kamu belum hamil-hamil. Kalian sudah pernah periksa ke dokter?" "Sudah Bu." "Apa kata dokternya?" Cynthia sedikit bersemangat setelah mendengar pertanyaan itu. Tentu saja, selama ini dia terus dipojokkan dengan pertanyaan sudah hamil belum. Namun, tidak pernah ditanya dengan pertanyaan kenapa belum hamil. "Menurut dokter, kami berdua tidak ada masalah Bu. Baik aku dan Mas Indra, keduanya sehat. Mungkin belum dikasih sama tuh."
Ah, potong Ibu Tanti sambil mengibaskan tangan. Cari dokter lain yang bagus, yang mahal. Ibu yakin di antara kalian berdua ada yang bermasalah alias mandul. Jangan-jangan kamu yang mandul. Sudah pasti Cynthia tersinggung dengan pertanyaan itu. Tetapi dia tidak bisa bereaksi keras kepada mertuanya. Tidak, Bu. Aku dan Mas Indra sudah periksa di 3 dokter. Dan 3 dokter ini adalah dokter-dokter yang direkomendasikan. Kami sehat. Aku pun tidak mandul. Ibu Tanti mengernyit. Kalian sering gitu kan? Sontak tubuh Cynthia tegak saat mendengar pertanyaan dari mertuanya. Agak tabu, tapi ya terdengar wajar di saat seperti ini. Iya, Bu, jawab Cynthia malu-malu. Nah, mungkin harus lebih sering. Usul yang sedikit bikin geli. Tetapi Cynthia mengangguk dan berkata, Iya, Bu. Ibu Tanti meraih cangkir dan menyesap tehnya. Rasa tehnya pas, sesuai dengan yang dia inginkan. Cynthia memang pintar memasak. Dan selama dia mengenal menantunya tersebut, tidak pernah satu kali pun makanan atau minuman yang disajikan Cynthia mengecewakannya. Ibu juga sangat ingin menggendong cucu dari kalian, kata Ibu Tanti setelah meletakkan cangkir di meja. Ibu hanya punya 2 anak, Tifa dan Indra. Tifa sudah enak hidupnya. Suaminya kaya, punya restoran ayam goreng yang cabangnya ada di Bandung dan di Lembang. Kamu tahu kan? Iya, tahu, Bu. Tentu saja Cynthia tahu bisnis rumah makan kakak iparnya yang sukses. Bahkan sebelum menikah dengan Indra, dia cukup dekat dengan Tifa dan Taufik. Walau hanya pernah bertemu beberapa kali, tetapi mereka saling menyapa di media sosial. Instagram paling sering. Bagi Cynthia, apa yang dikatakan Ibu Tanti hanyalah upaya untuk membanding-bandingkan. Enak kan? Sudah kaya, terus sudah punya anak juga. 3. Pinter-pinter. Nah, ibu tuh mau juga kalian seperti Tifa dan Taufik. Sukses di pekerjaan dan sukses dalam berkeluarga, alias punya anak. Lihat ibu, sudah tua. Nanti kalau kalian lama punya anaknya, ibu keburu mati. Tanpa harus menunggu tanggapan dari Cynthia, Ibu Tanti meraih tas kecil merahnya, lalu bangkit dari sofa. Ya sudah, ibu mau pergi. Ah, ibu sudah mau pergi? Tanya Cynthia lalu berdiri. Iya, sebenarnya ibu ada janji dengan teman-teman ibu. Kebetulan gak jauh dari sini tempat janjiannya. Jadi ibu sempatkan mampir. Oh, baik, Bu. Ibu Tanti melangkah ke pintu depan dan Cynthia mengikutinya dari belakang. Saat dia sudah melewati pintu, dia berhenti dan berputar. Sin, katanya. Iya, Bu. Nanti ibu suruh Indra pulang. Kalian baik-baiklah, jangan bertengkar. Kalau mau cepat-cepat punya anak, kan harusnya kalian romantis. Dan kamu juga harus bisa melayani Indra dengan baik. Nanti pas dia pulang, kamu kasih dia makanan yang enak. Kamu kan pinter masak. Lalu kamu berperilaku yang manis lah. Layani dia seperti kamu seorang budak.
Cynthia tersinggung dengan kata-kata terakhir mertuanya sebelum pergi. "Oh, iya, sudah pasti." Ucapan ibu Tanti sebelum pergi masih terngiang-ngiang di pikiran Cynthia. Budak adalah kata yang menurutnya tidak pantas diucapkan mertua kepada seorang menantu. Namun, seperti biasa, Cynthia tidak berkutik. Tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan untuk setidaknya mengutarakan keberatannya. Ibu Tanti bukan wanita tua biasa, dan Cynthia tahu betul akan itu. Mertuanya itu lulusan UPI, pernah menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu SMA swasta bergengsi di Bandung. Menguasai 4 bahasa, Indonesia, Inggris, Jepang, dan tentu Sunda, dan seorang kutu buku. Semua hal itu membentuk Ibu Tanti menjadi seorang pembicara ulung yang cerdik. Menyangka ucapan mertuanya hanya akan menimbulkan perdebatan yang sulit Cynthia menangkan. Jadi, cara paling logis untuk menghindari hal-hal yang semakin buruk adalah dengarkan dan lupakan walau sulit. Malam ini, setelah menyiapkan makan malam, Cynthia duduk di ruang keluarga sambil membaca novel No Exit. Menurut Indri, No Exit adalah suspensi keren yang mengisahkan perjuangan seorang wanita melawan kelompok penculik. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat 25 menit. Tetapi Indra, yang Cynthia tunggu-tunggu belum pulang. Ibu Tanti tadi bilang Indra akan pulang malam ini, dan Cynthia percaya itu. Mertuanya memang tipe yang ucapannya kurang enak didengar, tetapi bukan tipe seorang pembohong. Lalu, fakta kalau Indra sangat menuruti ucapan mertuanya itu, yang membuat Cynthia yakin kalau suaminya akan pulang. Tepat pukul 10 malam, Cynthia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Lalu disusul suara pagar dibuka. Cynthia meletakkan novel No Exit di sofa, berdiri, lalu melangkah menuju ruang tamu. Dia membuka gorden, mengintip, dan pandangannya menangkap Honda Jazz putih memasuki halaman rumah. Indra keluar dari Honda Jazz setelah mesin mobil dimatikan. Lalu dengan langkah terhuyung-huyung Indra menuju pagar, menutup pagar, dan menggemboknya. Melihat gerakan Indra yang tidak wajar, Cynthia membatin. Dia mabuk. Dan ya, Indra pulang dalam keadaan mabuk. Tadi, setelah meninggalkan rumah orang tuanya, terlebih dahulu Indra mengunjungi salah satu klub di kawasan Braga. Minum beberapa Loki Martini. Baru setelah agak pusing, Indra pulang ke rumah. Cynthia memutar kunci 2 kali akan tetapi tidak membuka pintu. Dan dia merasakan gercapan antisipasi saat langkah Indra semakin dekat dengan pintu utama. Gercapan yang dibencinya. Saat langkah Indra semakin dekat dengan pintu utama, gercapan yang dibencinya. Suaminya itu punya kebiasaan buruk. Kalau pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Indra akan berteriak memanggil Cynthia dengan sebutan sayang. Satu komplek akan mendengar teriakan itu dan besok pagi, Cynthia akan jadi bahan omongan ibu-ibu. Jadi kali ini Cynthia hanya berdiri di depan pintu menunggu Indra masuk. Ketika pintu dibuka dan Indra masuk, Cynthia memanggil, "Mas." Indra menatapnya, lalu tersenyum. Setelah menutup pintu, dengan langkah terhuyung-huyung dia menghampiri Cynthia. "Sayang," katanya dengan nada terseret khas orang mabuk. Cynthia tersenyum dan tetap berdiri di tempatnya. Saat jarak Indra dan Cynthia semakin dekat, Indra menekankan mulutnya dan setengah terbuka ke mulut Cinta. Saat jarak Indra dan Cynthia semakin dekat, Indra menekankan mulutnya yang setengah terbuka ke mulut Cynthia.
Cynthia merasakan aroma minuman keras dari mulut Indra. Indra meletakkan tangannya di tengkuk Cynthia dan mengusap rambut istrinya itu dengan ujung jari. Sesuatu yang membuat Cynthia gemetar. Dia menyentuh bibir atas Cynthia dengan ujung lidah. Hanya sekilas, singkat kemudian lenyap. Lalu mundur dan menatap Cynthia dengan mata telernya. "Sayang, kamu belum tidur. Ini sudah malam loh. Aku aja sudah ngantuk," kata Indra sambil melangkah sempoyongan melewati Cynthia. Lalu ketika sampai di depan pintu kamar, Indra menatap lauk pauk untuk makan malam di atas meja makan. "Sayang, aku tadi sudah makan. Itu kau simpan saja untuk besok pagi. Atau kau habiskan saja sendiri," katanya lalu terkekeh, membuka pintu kamar dan masuk. Cynthia tetap berdiri di tempatnya, memandang pintu utama yang tertutup. Tubuhnya gemetar dan kesal. Biasanya Cynthia akan merasakan sensasi geli bahkan basah di area kedua kakinya ketika Indra menciumnya. Namun kali ini dia merasa jijik. Entah kenapa, sedari tadi dia menunggu kedatangan Indra. Tetapi ketika melihat suaminya itu pulang, dia merasa benci. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.